Dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh kepala daerah dan pemerintah pusat untuk tidak lagi mengembangkan ego sektoral, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh pemerintah pusat dan kepala daerah untuk tetap bersatu dan kompak untuk menjalankan visi dari Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menutup Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam pidatonya, Gibran mengatakan, pemerintah harus kompak dan tidak lagi mementingkan ego sektoral. Selain itu, Wakil Presiden juga menyarankan Menteri Dalam Negeri Mendagri, Tito Karnavian agar menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah tahun depan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Adapun poin-poin pidato penutupan Wakil Presiden Gibran di Sentul, pada Kamis kemarin, tanggal 7 November tahun 2024 adalah: tidak pentingkan ego sektoral. Wakil Presiden Gibran mengatakan, pemerintah harus kompak dan tidak lagi mementingkan ego sektoral. Baik pemerintah pusat maupun daerah, katanya, harus bekerja lebih keras sebab target pertumbuhan ekonomi Prabowo mencapai 8%. Dukung program makan bergizi gratis. Mantan wali kota Solo ini meminta kepala daerah mendukung program makan bergizi gratis Prabowo. Ia menyebut Prabowo sudah berkali-kali mengatakan bahwa kebijakan ini sangat strategis. Gibran menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mengapresiasi Papua Barat, Maluku, dan Sulteng serta daerah-daerah yang memberikan perubahan dan dampak ekonomi secara signifikan. Ia mencontohkan Papua Barat yang memberikan kontribusi dengan ekspor gas alam. Ia juga menyebut sekitar 6,2% ekonomi Maluku tumbuh karena sektor pertanian dan perdagangan, sementara Sulawesi Tengah kuat di komoditas mineral nikel. Adapun Rakornas dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seluruh Indonesia. Sebanyak 7 menteri koordinator juga hadir. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan tampak berada di jajaran menteri koordinator. Rakornas dibagi dalam beberapa panel. Panel pertama, penyelenggaraan tata kelola yang efisien oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Diskusi diselenggarakan sebelum arahan Presiden Prabowo. Panel kedua soal kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembicara forum tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait mengisi panel ketiga soal program pemulihan pemerintah pusat. Adapun panel terakhir tentang penyelenggaraan pilkada serentak diisi Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Muhammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Rahmat Bagja, Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Muhammad Herindra, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Agus Subianto.
kita tutup rakor pada sore hari ini. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada? Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel, Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi, ada MCP, ini kepala daerah pasti tahu MCP, ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga, ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali, enggak ada? Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada, maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65.
lalu kita naikkan ke 80-90. Ini penting sekali Bapak Ibu karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan, program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.